Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aceng dari Administrasi Publik 2019. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Manajemen Perubahan dan Inovasi dalam Organisasi. Pertanyaan pertama, kenapa organisasi perlu berubah? Organisasi harus mengalami perubahan karena adanya keinginan untuk terjadinya pertumbuhan organisasi, sehingga organisasi atau perusahaan diharapkan agar apa yang diusahakannya atau dikelolanya dapat terus tumbuh dan berkembang. Apabila manajemen tidak mengambil tindakan-tindakan perubahan, dapat dipastikan organisasi akan mengalami gangguan dalam pelayanan dan seringkali dampak pada layanan konsumen yang tidak optimal. Hasil perubahan adalah keberhasilan dan kegagalan. Tetapi semuanya itu harus diusahakan oleh pihak manajemen supaya pertumbuhan organisasi selalu baik dan positif. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menyikapi penolakan perubahan dalam organisasi? Jawabannya ada 3, yaitu yang pertama, salah satu cara yang paling lazim digunakan untuk menyikapi sikap penolakan terhadap perubahan adalah memberikan pendidikan kepada orang mengenai perubahan itu. Sebelumnya, penyampaian gagasan dapat membantu orang melihat kebutuhan serta alasan mengapa perubahan itu perlu. Proses pendidikan bisa dilakukan lewat diskusi, presentasi kepada kelompok, atau memo dan laporan. Yang kedua, program pendidikan dan komunikasi bisa jadi sangat tepat jika penolakan itu didasarkan pada informasi serta analisis yang tidak akurat dan tidak memadai. Khususnya jika para penggagas perubahan memerlukan bantuan dari pihak penolak untuk menerapkan perubahan itu. Sebagian manajer menyadari kenyataan bahwa program seperti ini menuntut adanya hubungan baik antara penggagas dan penolak perubahan. Jenis program ini juga memerlukan waktu dan upaya, khususnya jika perubahan itu menyangkut banyak orang. Yang ketiga, memberikan dukungan. Proses ini mencakup pemberian pelatihan keterampilan baru atau mendengarkan keluhan mereka serta memberikan dukungan emosional. Kita lanjut pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang ketiga. Apa saja faktor-faktor keberhasilan dalam perubahan? Yang pertama, kemauan yang keras untuk berubah adalah niat dalam hati yang kuat untuk melakukan perubahan. Karena di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Yang kedua, kesamaan visi untuk berubah adalah kesamaan kemana hendak berubah. Ada kesamaan arah yang jelas kemana kita hendak berubah atau ke arah mana yang ingin kita tuju dalam mencapai perubahan yang dimaksud. Yang ketiga, kebersamaan teman sejawat untuk berubah adalah di dalam suatu organisasi. Perubahan yang dilakukan bersama-sama teman sejawat lebih mudah dicapai daripada perubahan yang dilakukan seorang diri. Yang keempat, kolaborasi dalam memecahkan masalah adalah dalam memecahkan masalah digunakan manajemen partisipatif sehingga hasilnya menjadi tanggung jawab bersama. Yang kelima, komunikasi yang efektif adalah untuk menghindari miscommunication dalam melakukan perubahan. Banyak kegagalan dan pertentangan karena miscommunication. Keenam, kesejahteraan adalah perubahan itu menjamin akan lebih mensejahterakan. Yang ketujuh, kerjakan sekarang juga adalah jangan menunda-nunda perubahan yang diniatkan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Sekian dari jawaban-jawaban saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.